Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fani Lutfia Darojati Wihasti dari kelas TPD 9. Saya berasal dari Universitas Swadaya Gunung Jati dan mengambil jurusan akuntansi. Di sini saya akan memvisualisasikan resume lobby pada materi pertemuan kedua kemarin. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian lobby. Lobby adalah suatu kegiatan komunikasi dengan tujuan mempengaruhi pihak lain sehingga dapat memberikan keuntungan. Lobby bisa juga disebut sebagai perantara. Dalam bisnis, lobby juga bisa sebagai upaya dalam melakukan pemasaran dengan mendekati si pembeli. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan produk kepada si pembeli. Lalu, ada beberapa teknik dalam lobby. Yang pertama itu adalah teknik komunikasi informatif. Fungsinya itu untuk memberikan lebih tahu di awal. Jadi kita menjelaskan maksud dan tujuannya agar si target itu lebih tahu di awal. Yang kedua adalah teknik komunikasi persuasif. Teknik komunikasi persuasif itu fungsinya untuk mempengaruhi orang lain agar bergabung kepada kita gitu. Yang ketiga itu ada teknik informasi instruksi. Teknik informasi instruksi itu bisa juga disebut sebagai ancaman. Jadi kita mengancam agar pihak lain ikut bergabung pada kita, walaupun itu termasuk egois sih. Tapi itu juga masuk dalam teknik lobby. Lalu yang keempat adalah teknik informasi manusia. Contohnya itu teknik yang langsung menyentuh hati manusia, seperti iklan osteoporosis yang diperankan oleh orang tua lanjut usia. Lalu komponen-komponen apa sih yang ada dalam praktik lobby? Itu ada 3. Yang pertama itu lobby sebagai komunikator. Dan yang kedua, pesan yang disampaikan komunikator. Yang ketiga, target lobby sebagai sasaran. Jadi, lobby menyampaikan apa maunya itu kepada si target. Nah, harus memperhatikan siapa targetnya dan pesannya itu bisa disampaikan atau tidak gitu. Lalu berikutnya itu ada fungsi lobby. Yang pertama itu untuk melindungi kepentingan organisasi. Lalu yang kedua itu untuk membangun koalisi dengan organisasi-organisasi lain. Lalu yang ketiga itu menciptakan wujud toleransi pada pihak-pihak yang lain. Yang keempat adalah mengumpulkan informasi. Lalu berikutnya adalah bagaimana sih tujuan pelobby? Yang pertama itu agar target melakukan hal yang sesuai dengan apa yang dimau oleh si pelobby. Lalu mempengaruhi pihak lain dan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Lalu juga bisa menambah relasi, baik itu sebagai teman dekat, atau bahkan menjadi partner bisnis gitu. Selain itu juga kan bisa menjadi kerjasama yang saling menguntungkan, tidak hanya dalam satu pihak, tapi kedua belah pihaknya itu saling menguntungkan. Lalu juga tujuannya itu untuk diskusi dan mencari solusi bersama. Lalu kemudian hal yang harus diperhatikan, yang pertama itu waktu yang tepat. Terus yang kedua adalah bahasa yang digunakan. Yang ketiga adalah sikap yang harus digunakan agar pesan dapat dimengerti. Lalu yang keempat adalah sikap dan nilai yang ditampilkan secara efektif. Yang kelima, kelompok di mana lobby akan dilaksanakan. Lobby dan negosiasi tentu hal yang sangat berbeda. Kalau lobby itu adalah pembuka jalan bernegosiasi. Jadi itu masih dalam pendekatan. Sedangkan negosiasi itu adalah menyelesaikan masalah dengan pilihan-pilihan keputusan yang mulanya pikirannya itu berbeda,
hingga mencapai keputusan bersama. Fungsi lobi, pembuka jalan bernegosiasi. Fungsi negosiasi adalah mencapai kesepakatan bersama, mengubah pendapat, dan meyakinkan pendapat. Bagaimana sih cara menanggulangi hambatan lobi? Yang pertama itu berikan gambaran manfaatnya. Jadi kita memberikan gambaran-gambaran manfaatnya terlebih dahulu. Kemudian meyakinkan keputusan yang sasaran ambil itu tidak mengambil resiko sama sekali. Sebagai contoh, saya mencontohkan saya waktu KKN kemarin, sebelumnya saya belum ikut kelas TPD. Jadi saya hanya mensosialisasikan apa yang saya bisa gitu. Waktu itu topiknya itu tentang pemilahan sampah. Jadi saya melakukan sosialisasi di Desa Bakung Kidul tentang pemilahan sampah. Saya menjelaskan bagaimana cara pemilahan sampah, lalu jenis-jenis sampah yang bisa diolah kembali dan yang tidak bisa diolah kembali, lalu manfaatnya apa, lalu juga saya menjelaskan manfaat bagi warganya, bagi pemerintah. Tujuannya itu kan untuk meminimalisir limbah yang ada di tempat pembuangan akhir gitu. Jadi kan harus dipilah terlebih dahulu dan yang tidak bisa dipilah itu bisa dibakar atau diapain gitu, terus yang bisa didaur ulang itu kan bisa dimanfaatkan untuk misalnya kompos, misalnya terus kerajinan tangan dan lain-lain. Tetapi pada saat saya menjelaskan, ibu tersebut itu seperti tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Mungkin karena saya kurang pengalaman dan saya menjadi overthinking dan insecure gitu. Nggak lama saya menggunakan bahasa Indonesia dan saya mencoba untuk menggunakan bahasa Jawa. Dan mereka akhirnya merespon, ternyata saya salah menggunakan cara berkomunikasi. Walaupun bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan, tetapi masih banyak kalangan-kalangan berumur tua itu kurang memahami bahasa Indonesia dan karena mereka menggunakan bahasa sehari-harinya itu bahasa Jawa. Jadi sebelum kita melakukan lobby itu kita harus memperhatikan bahasa yang digunakan. Kemudian juga saya salah menentukan waktu. Saya waktu itu menentukan waktunya itu pagi, sedangkan kalau pagi itu masyarakat Desa Bakung Kidul itu bertani. Dan kumpul di rumah itu biasanya itu sore hari. Jadi kita harus mempersiapkan diri sebelum kita melobi. Jangan sampai seperti saya gitu. Sudah menjelaskan, tapi tidak tertangkap oleh si target. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu sasaran targetnya. Begitu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.